Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan untuk kembali merasakan indahnya bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, menjelang waktu maghrib di bulan Ramadan, kita sering mendengar istilah ngabuburit, yaitu kegiatan menunggu waktu berbuka puasa. Tradisi ini sudah menjadi bagian dari masyarakat kita. Tapi pertanyaannya, apakah ngabuburit kita sudah bernilai ibadah atau hanya diisi dengan hal-hal yang sia-sia? Pada kesempatan ini, mari kita bahas tips ngabuburit Islami agar waktu menjelang berbuka menjadi ladang pahala, bukan sekedar menunggu azan. Pertama, memahami nilai waktu dalam Islam. Dalam Islam, waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Allah bahkan bersumpah dengan waktu dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Quran surah Al-Asr ayat 1-2, yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Ayat ini mengingatkan bahwa kita bisa merugi jika menyia-nyiakan waktu. Menjelang waktu maghrib adalah waktu yang istimewa. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang berpuasa memiliki doa yang tidak tertolak ketika berbuka. Artinya, detik-detik menjelang waktu maghrib bukanlah waktu biasa. Itu adalah waktu yang istimewa. Berikut adalah tips ngabuburit Islami. Pertama, membaca dan mentadabburi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ngabuburit terbaik adalah bersama Al-Quran. Daripada hanya scroll media sosial tanpa arah, lebih baik kita membaca beberapa halaman Al-Quran, memahami artinya, dan merenungkan maknanya. Bayangkan, satu huruf Al-Quran bernilai 10 kebaikan. Jika satu halaman terdiri ratusan huruf, berapa pahala yang sudah kita kumpulkan sebelum berbuka? Kedua, memperbanyak doa dan istighfar. Hadirin sekalian, waktu menjelang maghrib adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Allah berfirman, Wa idza sa'alaka ibadi inni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Gunakan waktu ngabuburit untuk memohon ampunan, meminta rezeki yang halal, mendoakan orang tua, dan mendoakan saudara-saudara kita. Jangan sampai azan maghrib berkumandang, tetapi kita masih sibuk dengan hal-hal yang melalaikan. 3. Menghadiri kajian Islami atau mendengarkan ceramah. Ngabuburit bisa diisi dengan menghadiri majelis ilmu atau mendengarkan ceramah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Hadis riwayat Muslim. 4. Berbagi dan bersedekah. Amalan terbaik menjelang berbuka adalah berbagi takjil. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberi makanan untuk orang berpuasa untuk berbuka, maka ia akan mendapat pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang itu sedikit pun. Hadis riwayat Tirmizi. Ngabuburit bisa kita isi dengan menyiapkan makanan untuk orang lain, membagikan takjil di masjid, atau membantu keluarga menyiapkan hidangan makanan. 5. Iktikaf atau berdiam diri di masjid. Jika memungkinkan, habiskanlah waktu ngabuburit di masjid. Selain lebih tenang, suasananya juga lebih mendukung untuk membaca Al-Quran dan berzikir. Masjid bukan hanya tempat sholat, tetapi juga tempat memperbaiki hati. Hadirin sekalian, ngabuburit yang tidak terarah bisa membuat kita kehilangan pahala. Misalnya, nongkrong yang tidak bermanfaat, menggibah, berlebihan dalam bercanda, dan lalai dalam sholat asar. Padahal Allah mengatakan, Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Quran surah Qaf ayat 18. Yang artinya, tiada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas, yang selalu siap mencatat. Setiap kata, setiap perbuatan, semuanya tercatat. Hadirin sekalian, ngabuburit bukan sekadar menunggu waktu berbuka. Ia bisa menjadi ladang pahala jika diisi dengan membaca Al-Quran,
berzikir dan berdoa, menuntut ilmu, bersedekah, dan berdiam diri di masjid. Mari kita ubah kebiasaan menjadi ibadah. Mari kita ubah waktu luang menjadi waktu yang penuh keberkahan. Semoga Allah menjadikan setiap detik Ramadan kita bernilai ibadah dan menerima seluruh amal ibadah kita. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.